memprediksi siapakah yang akan menjadi pemenang sekaligus menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 2024. 27 November 2024, warga Karanganyar menentukan siapakah yang akan dipilih untuk menjadi pemimpinnya di bumi Intan Pari. Yang pasti sudah ada dua pasangan calon yang resmi mendaftar di KPUD Karanganyar. Pasangan pertama ada Ilyas Akbar Al-Madani dan Tri Haryadi. Kemudian pasangan kedua ada Robert Kristanto bersanding dengan Ade Eliana. Menariknya di sini koalisinya cukup dinamis. Ya, yang pasti Kimplas itu tidak bersatu. Ya, kalau kita melihat beberapa partai pengusung yang mendukung dari kedua pasangan ini luar biasa. Coba kita akan melihat datanya sebagai berikut. Pasangan pertama Ilyas Tri Haryadi di sini diusung oleh 15 partai politik, luar biasa. Baiklah, kita akan melihat komposisi dukungan dari partai politik untuk kedua pasangan. Kita melihat pasangan yang pertama Ilyas Tri Haryadi. Partai pengusungnya luar biasa, ada 15 partai politik. Kita akan melihat bagaimana perolehan kursi dan juga jumlah suara yang diraih dalam pemilu 2024 kemarin. Pertama, ada Partai Golkar. Jelas, karena Ilyas Akbar Al-Madani adalah Ketua DPD Karanganyar, Partai Golkar. Di sini memperoleh kursi 9 buah. Kemudian jumlah suara yang diraih, suara sah, 137.288. Ya, untuk Partai Golkar sebenarnya ini mengalami penurunan. Karena sebelumnya kursi yang berhasil diraih itu kalau nggak salah sebanyak 12 kursi. Ini turun 3 kursi menjadi 9 kursi. Kemudian partai pengusung berikutnya ada Demokrat memperoleh 5 kursi dengan perolehan suara 57.869. Kemudian ada PKB memperoleh 5 kursi. Perolehan suara 56.169. Kemudian ada Partai Amanat Nasional dengan 2 kursi memperoleh suara 26.966. Kemudian partai-partai non-parlemen yang tidak memperoleh kursi semua mendukung Ilyas Tri Haryadi. Tetapi kalau saya melihat jumlah perolehan suara sebenarnya tidak cukup signifikan ya. Sedikit-sedikit. Seperti PSI hanya memperoleh 4.000 sekian. Nasdem, P3 sama begitu. Nah, total dari seluruh perolehan suara yang mendukung Ilyas Tri Haryadi, kalau kita berkaca dari pemilu 2024, yakni sebanyak 299.128. Nah, kemudian kita bergeser ke pasangan nomor 2, Robert dan Ade. Ya, kita melihat di sini ada partai pengusung yang jelas PDIP memperoleh 15 kursi dengan perolehan suara 197.230. Kemudian ada PKS 5 kursi dengan suara 60.747. Nah, kemudian ada Partai Gerindra yang sekaligus menjadi calon wakil bupatinya Robert, yakni Ade. Ini ada 4 kursi dengan 44.293. Kemudian ada partai non-parlemen, ada Perindo, tidak memiliki kursi dengan perolehan suara 591. Kemudian dari 4 partai ini yang mengusung Robert Ade, jumlah suara yang diraih dalam pemilu 2024 kemarin 302.861. Maka kalau kita berkaca hasil dari pemilu 2024, di sini tampak unggul Robert Ade, cuma tidak signifikan. Selisihnya sangat-sangat sedikit. Tadi Ilyas Tri Haryadi memperoleh suara 299.000 sekian. Kemudian Robert Ade memperoleh 302.000 sekian. Dari total suara yang sah di KPU Karanganyar sebanyak 601.989.
Nah, jadi peluang mereka kalau kita berkaca dari pemilu 2024 masih 50-50. Artinya keduanya masih memungkinkan untuk bisa bersaing secara ketat. Tinggal bagaimana nanti strategi untuk bisa memenangkan Pilkada Karanganyar. Nah, kemudian tentu kalau dalam Pilkada 2024 sebenarnya yang menjadi kekuatan itu adalah bagaimana figur dari masing-masing kandidat. Karena dukungan partai politik kadang tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara nanti. Kalau figurnya itu tidak kuat, kalau profil kandidatnya itu tidak, istilahnya memiliki kepercayaan publik yang tinggi, memiliki popularitas, elektabilitas yang bagus, itu pun dukungan partai politik tidak akan bermakna apa-apa. Coba kita melihat dari profil masing-masing kandidat. Pasangan pertama ada Ilyas Akbar Al-Madani. Memang ini menjadi calon termuda di antara yang lain. Ya, kalau kita melihat memang Ilyas ini belum memiliki pengalaman dalam hal menjabat sebagai pejabat publik. Ya, dalam 2024 pemilu kemarin, Mas Ilyas memang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Cuma karena beliau maju menjadi calon bupati, otomatis belum masuk ke DPRD Karanganyar. Kemudian kalau kita melihat untuk riwayat keorganisasian atau riwayat pengalaman berpolitik, Mas Ilyas ini memang menggantikan bapaknya Juliatmono menjadi ketua DPD Partai Golkar Karanganyar. Memang masih muda, tetapi kita akan melihat bagaimana kematangan dalam hal emosional, dalam hal juga berpikir. Nah, nanti kita juga akan melihat ketika pas debat calon bupati atau calon wakil bupati Kabupaten Karanganyar. Ada Tri Haryadi. Beliau adalah ketua DPC Partai Demokrat Karanganyar, sekaligus juga pernah menjabat anggota DPRD, dan kalau dari sisi pekerjaan beliau adalah pengusaha transportasi. Nah, inilah figur atau kandidat dari pasangan nomor 1, Ilyas Akbar Al-Madani dan juga Tri Haryadi. Kemudian kalau kita melihat profil yang kedua, kandidat yang kedua pasangan nomor urut 2, ada Robert Kristanto. Nah, saya melihat Robert Kristanto cukup berpengalaman baik di eksekutif maupun legislatif. Ya, kita melihat profil dari Robert Kristanto adalah politikus dan kader PDIP, pernah menjabat sebagai wakil bupati Karanganyar periode 2018-2023, yang menjadi wakilnya Pak Juliatmono, ayahnya Ilyas, sempat juga menjadi bupati selama 26 hari, menggantikan Pak Juliatmono yang waktu itu maju untuk menjadi calon legislatif DPR RI. Pernah juga menempati posisi sebagai anggota DPRD Kabupaten Karanganyar periode 2014-2019. Jadi memang paling lengkap pengalaman yang dimiliki oleh Robert Kristanto. Nah, kemudian ke pasangannya ada Ade Eliana, merupakan ketua DPC Partai Gerindra Karanganyar, pekerjaan wira swasta. Nah, perpaduan dari Robert Ade Eliana mencoba untuk bagaimana bisa memenangkan persaingan ketika nanti dilakukan pemungutan suara di 27 November 2024. Nah, tentu saja dalam Pilkada Karanganyar untuk bisa memenangkan kompetisi atau pemilihan kepala daerah di Karanganyar ini, pengaruh tokoh itu sangat penting, termasuk juga beberapa organisasi keagamaan. Bagaimana masing-masing kandidat atau calon itu bisa mendekati para tokoh-tokoh yang punya pengaruh luar biasa di Karanganyar. Misalkan kita akan melihat pasangan Ilyas Tri Haryadi sebagai pasangan nomor 1. Di situ memang ada nama besar Pak Juliatmono yang pernah menjabat menjadi Bupati Karanganyar 2 periode. Dan saat ini menjadi anggota DPR RI, memperoleh suara kemarin pada pemilu kemarin 97.157. Jadi memang di balik sosok Ilyas ada nama besar Pak Juliatmono.
Nah, memang inilah yang akan ibaratnya menjadi dagangan yang akan dijual ke masyarakat. Bagaimana Pak Juliatmono dianggap oleh para pendukungnya berhasil dalam memimpin Karanganyar. Intinya Mas Ilyas ingin melanjutkan program-program yang dianggap sudah baik, sudah berhasil dicapai oleh Pak Juliatmono. Nah, kemudian ada juga nama besar Rinto Subekti, politisi Demokrat, Ketua DPD Demokrat Jawa Tengah. Ini juga memperoleh suara kemarin di pemilu 2024 122.207. Kemudian juga ada politisi PDIP yang saat ini masih tanda tanya kita. Ada Pak Paryono. Tetapi memang orang menduganya Pak Paryono kemungkinan mendukung Ilyas Triharyadi. Cuma saya belum bisa mengkonfirmasi ini. Kita akan melihat. Tapi memang Pak Paryono selama ini tidak pernah berhubungan atau kurang berkomunikasi secara baik dengan kubunya Robert Kristanto. Jadi saya melihat kayaknya Pak Paryono lebih cenderung ya memilih Ilyas. Tapi sekali lagi ini belum terkonfirmasi. Termasuk juga beberapa organisasi keagamaan yang besar seperti Muhammadiyah, NU, tampaknya saya melihat cenderung atau lebih nyaman untuk mendukung Ilyas Triharyadi. Kemudian kita bergeser ke pasangan nomor urut 2. Tentu saja ini didukung oleh tokoh-tokoh PDIP, termasuk juga tokoh-tokoh dari partai pengusung seperti tokoh dari Gerindra maupun PKS. Termasuk menariknya di sini ada nama besar mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani secara resmi, secara vulgar mendukung pasangan Robert Ade. Kemudian kita melihat nama besar yang lain, ada Dolvi dari PDIP. Ini adalah anggota DPR RI yang kemarin dilantik. Ini cukup tinggi suaranya, 107.552. Kemudian juga ada nama Hadi Santoso dari PKS yang kemarin juga memperoleh 81.359. Dan juga ada nama besar yang menjadi anggota DPRD, bahkan ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, ada Sumanto dari PDIP. Di sini memperoleh suara cukup tinggi, 170.579. Nah, inilah peta politik atau dukungan dari para tokoh-tokoh terhadap kedua pasangan. Ya, kalau kita melihat dukungan dari tokoh-tokoh politik ataupun tokoh-tokoh masyarakat keagamaan yang ada di Karanganyar, kita melihat ini masih cukup seimbang, punya peluang yang sama untuk bisa memenangkan kompetisi. Nah, kemudian ada juga kekuatan-kekuatan dukungan dari para relawan. Misalkan sekarang ini sudah mulai bermunculan para relawan yang mendukung dari kedua pasangan. Seperti Ilyas Triharyadi, ini didukung oleh relawan Projo atau Pro Jokowi. Kemudian tanda kutip pejabat Karanganyar, saya nggak tahu. Tapi memang ada isu-isu pejabat Karanganyar atau yang saat ini menduduki eksekutif cenderung nyaman dengan Ilyas Triharyadi. Kemudian juga berbagai relawan di Karanganyar. Ya, selanjutnya untuk pasangan Robert dan juga Ade. Kemarin baru saja deklarasi dukungan dari pensiunan ASN Karanganyar, pensiunan TNI Polri, ada juga mantan kepala desa. Nah, menariknya ada dukungan relawan topi kuning. Karena Partai Golkar ada perpecahan di internalnya. Ada 3 politisi Partai Golkar yang menyeberang, tidak mendukung pasangan Ilyas Triharyadi, tapi justru mendukung ke Robert dan Ade. Misalkan kayak nama Aan Sopwanudin, kemudian juga ada Yanwar Faisal, ada Suyanto. Kemarin juga secara vulgar mendukung pasangan Robert Ade, bahkan ikut kemarin pada waktu pengambilan nomor urut. Nah, tentu untuk bisa memenangkan Pilkada Karanganyar, faktor berikutnya juga yang ini penting menurut saya adalah program-program yang ditawarkan. Bagaimana program-program yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan benar-benar menjawab permasalahan dan benar-benar sedang dibutuhkan oleh warga masyarakat Karanganyar. Dan programnya harus jelas dan terukur. Cuma saya melihat di sini ada hal yang menarik.
dari visi yang disampaikan ke KPU. Hampir sama, cuma yang satu bahasa Indonesia, satunya pakai bahasa Jawa. Misalkan visinya dari Mas Ilyas bersama memajukan Karanganyar. Kalau visinya Robert dan Ade sesarengan bangun Karanganyar. Ya sama, ya secara substansi sama. Nah kalau kita melihat di misinya ataupun di programnya sebenarnya nggak jauh beda juga dari sisi substansi ya. Cuma nanti bagaimana perang program ini benar-benar bisa bahasa-bahasa yang sederhana, terukur, masuk ke ruang-ruang pikir masyarakat. Jadi mudah dicerna oleh masyarakat, terukur. Nah, maka kesimpulannya untuk bisa memenangkan dalam kontestasi Pilkada Karanganyar, saya memiliki beberapa tips. Di sini tentu saja masing-masing tim pemenangan harus melakukan survei atau riset dari sisi popularitas maupun elektabilitas. Bisa memanfaatkan lembaga survei yang memiliki kredibilitas tinggi atau juga survei-survei internal. Ini harus kuat dengan data. Jangan cuma katanya, tapi punya data, benar-benar terjun ke masyarakat, bahkan sampai ke RT, RW, dan semuanya begitu. Supaya masing-masing pasangan ini punya data yang jelas. Seperti apa dukungan dari masyarakat atau publik. Kemudian juga bagaimana bisa membangun self-image. Dan ada keunikan dari masing-masing kandidat. Karakter, personal branding yang dibangun. Jadi misalkan ya, Ilyas identik dengan anak muda, tapi anak muda yang seperti apa? Ya, jangan sampai misalkan anak muda yang sombong, yang songong begitu, atau yang lain. Tapi tunjukkan anak muda yang cerdas, anak muda yang kreatif misalkan. Jadi bangun image. Ya, bangun image secara pribadi. Kemudian juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan publik. Harus benar-benar terjun ke masyarakat. Harus menyapa mereka, harus akrab dengan mereka. Nah, kemudian juga ada kampanye digital. Bagaimana memanfaatkan media sosial. Dan tentu kampanye-kampanye digital ini harus dibuat secara kreatif dan juga secara masif. Harus selalu viral di media sosial. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya, manajemen tim pemenangan yang baik dan solid. Nah, penting. Ini sampai ke bawah, ke akar rumput. Benar-benar tim pemenangan ini solid. Jangan sampai ada pengembosan-pengembosan. Dan ini dibutuhkan oleh leader-leader yang kuat. Ya, bukan hanya memanfaatkan, bukan hanya jadi oportunis. Harus benar-benar punya andil, punya peran untuk bisa memenangkan. Gitu. Kemudian juga ada program yang jelas dan terukur seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana program-program dari pasangan ini bisa menjawab permasalahan dan kebutuhan warga Karanganyar. Misalkan tentang jalanan yang rusak. Bagaimana misalkan jelas kalau nanti jadi tidak ada jeglongan, tidak ada aspal yang rusak. Nah misalkan ya. Atau yang lain silakan. Program pendidikannya, ada juga ditawarkan kuliah gratis. Kemudian juga program secara kesehatan, kesejahteraan, ekonomi. Ya semuanya. Tetapi sekali lagi harus dengan kalimat-kalimat yang jelas dan terukur. Dan itu mudah dicerna oleh masyarakat Karanganyar. Oke, ini hanya sekedar opini pribadi saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.